Polisi, abri, dokter, guru, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Oke, Abah, misalkan di situ ayam. Ya, alhamdulillah Ustadz Fahrudin sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Fahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di masjid ya? Oh bukan, ini masjidnya virtual. Masjid virtual. Seperti di masjid ya? Jadi kirain pelantar yang masjid itu. Ya, Ustadz masih ingat ya background Masjid Ashifa? Iya. Walaupun sudah setahun lebih ya. Betul Ustadz. Iya. Baik Ustadz, waktu sudah jam 8, kita mulai saja sambil menunggu jamaah yang lain akan turut hadir. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat sehat. Kita berdoa terus kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus mampu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan kita semua sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua yang tercinta Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua, jamaah Masjid Ashifa, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, digolongkan Allah sebagai umat yang istiqomah sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita Allah takdirkan, Allah mudahkan kita bertemu kembali di dalam kajian ilmu yang merupakan kewajiban kita semua sebagai seorang muslimin dan muslimat, dengan mengoptimalkan segala keterbatasan yang ada. Kita maksimalkan media Zoom ini, semoga tidak mengurangi segala keutamaan kita dalam menjalankan segala ibadah, terutama ibadah menuntut ilmu ini. Alhamdulillah, pada malam yang ini telah bergabung guru kita Ustadz Fahrudin MPD dari Masjid Darut Tauhid. Hatur nuhun Ustadz, jazakallah khairan katsiran, dan juga terima kasih pada jamaah sekalian yang istiqomah memakmurkan kegiatan kita, kegiatan Masjid Ashifa secara virtual. Semoga menjadi amal ibadah yang memberatkan timbangan amal kita kelak di yaumil mizan, dan menjadi jalan kita untuk Allah mudahkan kita berkumpul bersama-sama yang ada di sini di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum berlanjut kepada tausiah, kita buka terlebih dahulu kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama meniatkan lillahi ta'ala, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menambah ilmu, menambah wawasan sebagai bekal kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Fahrudin ini adalah dari Masjid Darut Tauhid. Beliau posisinya saat ini sebagai Ketua Lajnah Dewan Syariah Bidang Dakwah ya Ustadz ya.
Dan alhamdulillah kerap kali saya juga menyaksikan beliau di MQ pagi itu rutin ya, kalau Darut Tauhid setiap ada subuh Agim itu share ilmu kepada kita semua, dan seringkali beliau ini menggantikan alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya saat ini Ustadz? Apakah masih positif atau sudah negatif Ustadz? Alhamdulillah sudah sehat. Sekarang sedang ada di Bandung, alhamdulillah. Oh, sedang di Bandung. Alhamdulillah. Semoga Agi beserta keluarga Darut Tauhid semuanya dan keluarganya juga sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin, 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 insyaallah. Baik, seperti yang sudah terpublikasi pada sosialisasi flyer yang telah beredar, bahwa pada malam hari ini kajian akan membahas tema yang cukup berbeda ya. Biasanya tema yang akan dibahas adalah kajian yang berupa tematik, tauhid, akidah, akhlak dan sebagainya. Insya Allah tema yang akan dibahas pada malam ini adalah sebuah tema yang vital, yang seharusnya memang tidak boleh kita lupakan juga, dan memang harus kita jaga. Kajian ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai kehidupan manusia, baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan manusia dan Allah, atau dalam kegiatannya itu kegiatan urusan ibadah, baik hablum minanas, terutama hablum minallah. Ilmu fikih banyak sekali karena tidak ada aktivitas yang dalam setiap aktivitas aspek kehidupan kita kecuali Allah sudah atur segala ketentuannya dalam agama Islam. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian hukum fikih seperti rukun Islam, muamalah, rumah tangga, dan juga berkaitan hukum pidana semua sudah diatur oleh agama Islam. Namun pada malam hari ini tentu saja kesempatan yang sangat singkat, tidak mungkin kita akan mengkaji seluruhnya ilmu fikih. Minimal pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan mendapatkan ilmu fikih yang mungkin selama ini kita butuhkan dalam aktivitas ibadah kita, atau mungkin ada yang sangat mengganjal, yang sangat ingin kita tanyakan kepada ahlinya, dalam hal ini ulama atau ustadz yang insya Allah hadir pada malam ini, itu Ustadz Fahrudin dari Pondok Pesantren Darut Tauhid. Untuk itu malam ini akan sangat efektif sekali jika kita buat kajiannya itu interaktif ya, tidak hanya komunikasi satu arah saja. Kita upayakan pada malam ini setiap kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dalam urusan fikih sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan pada para jamaah sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan yang insya Allah saya yakin setiap kita, termasuk saya, juga memiliki pertanyaan seputar masalah fikih ini. Hanya saja kadang ketika tiba momen saat ini, kadang kita suka lupa apa yang ingin kita tanyakan. Dan insya Allah guru kita Safarudin sebelum masuk kepada sesi diskusi, insya Allah akan ada pengantar dari beliau tentang bagaimana ilmu fikih dan urgensi kita mengalami ilmu fikih ini. Untuk itu menghemat waktu, kita mulai saja kajian tausiah dari Ustadz Fahrudin. Kepada guru kita Ustadz Fahrudin kami persilakan. Enggak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat kita bisa bersilaturahim, nikmat kita bisa bersama-sama menggali ilmu Allah. Mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di sini hadir juga guru-guru kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian malam hari ini menjadi
sarana kita untuk sharing ilmu. Dengan ilmu tersebut mudah-mudahan ibadah kita semakin berkualitas. Teringat nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa ciri orang yang sukses dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah merasa tidak tahu apa-apa. Jadi, kalau kita merasa tidak tahu, maka kita akan butuh. Kalau kita butuh, kita akan mencari. Sehingga terus ya ditegaskan dalam hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, bahkan utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Alhamdulillah, malam hari ini yang seharusnya jam segini tuh enaknya adalah istirahat, tiduran, berbaring ya, sambil minum kopi mungkin ya, ataupun sambil nonton TV. Tapi subhanallah, kita meluangkan waktu, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa bersilaturahim. Ini berarti bahwa kita butuh ilmu ya. Yang kedua, ciri orang yang sukses dalam menuntut ilmu adalah merasa tidak bisa apa-apa. Yang pertama, merasa tidak tahu apa-apa. Yang kedua adalah merasa tidak bisa apa-apa. Kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena itu pertolongan dari Allah. Karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa tidak punya apa-apa. Yang pertama, merasa tidak tahu apa-apa. Yang kedua, merasa tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, merasa tidak punya apa-apa. Dulu kita lahir ke dunia, tidak punya apa-apa. Kemudian sekarang Allah titipkan kepada kita. Ya, dan itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah merasa bukan siapa-siapa. Orang menghargai kita, itu kenapa? Allah menutupi kekurangan kita. Allah menutupi aib-aib kita. Maka mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu tadi, kita semakin sadar bahwa ilmu kita masih sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nah, yang sedikit inilah yang mudah-mudahan menjadi jalan kita semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik, kemudian ketika berbicara ilmu, ya, ketika kita akan membangun satu bangunan, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan matang, dengan baik. Apa 3 hal ini? Yang pertama adalah pondasi. Ya, pondasinya harus kokoh, pondasinya harus kuat. Rumah kita, ya, rumah Bapak Ibu, termasuk kampus kita, Masjid As-Syifa, ya, itu pondasinya itu walaupun tidak terlihat oleh kita, tapi kita yakin bahwa bangunan kampus tersebut itu pondasinya kokoh, ya, sehingga kita nyaman berada dalam bangunan tersebut. Kenapa? Yakin bahwa pondasinya kokoh. Yang kedua, selain pondasinya kokoh, yang juga harus diperhatikan adalah tiangnya, atapnya, ya. Tiangnya juga harus kokoh, tiangnya harus kuat. Kalau tiangnya tidak kokoh, tiangnya tidak kuat, walaupun pondasinya kokoh, saya yakin kita tidak akan nyaman juga berada dalam bangunan tersebut. Dan yang ketiga adalah atapnya juga harus kuat. Kalau 3 hal, pondasinya kokoh, tiangnya kokoh, atapnya kokoh, maka insya Allah kita akan nyaman dalam bangunan tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas.
seseorang dikatakan Islamnya kafah itu kalau 3 hal itu benar. Akidahnya benar, ya, syariatnya benar, akhlaknya benar. Akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya benar. Maka ya, kalau 3 hal itu ada dalam diri kita, itu dikatakan sebagai Islam yang kafah, Islamnya sempurna. Nah, akidah itu adalah ilmu tauhid, aqoda, ya, ikatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya kokoh, akidahnya kuat. Kemudian syariat. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ini berkaitan dengan syariat, ya. Hablum minallah, hablum minanas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kalau kita berbicara syariat, salah satunya adalah ilmu hal, yaitu ilmu fiqhi. Rasulullah menyampaikan afdhalul ilmi ilmul hal. Seutama-utama ilmu adalah ilmu hal. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan seutama-utamanya amal adalah menjaga, memelihara dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ilmu hal. Mengkaji ilmu secara mendalam pada dasarnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Belajar ilmu kedokteran itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Mengkaji ilmu fikih secara mendalam pada dasarnya adalah hukumnya fardu kifayah. Tetapi ketika kita akan beramal dengan ilmu tersebut, maka berubah hukumnya menjadi wajib ain. Salat misalkan saja. Ketika kita akan melaksanakan salat, maka mempelajari ilmu bagaimana cara salat yang benar itu menjadi wajib ain. Yang awalnya mengkaji ilmu tertentu, ya, itu pada dasarnya ilmu semua itu hukumnya fardu kifayah, tetapi ketika ilmu akan kita amalkan maka berubah menjadi fardu ain, berat setiap kita harus mempelajari ilmu tersebut. Seorang dokter, ya, ketika dia akan melaksanakan tugas sebagai seorang dokter, berarti dia wajib memahami, mengetahui secara betul tentang yang ditangani tersebut. Hukumnya menjadi wajib ain bagi dia, ya. Bagi yang lain bisa jadi fardu kifayah karena mereka tidak akan melakukan, menangani sesuatu, maka hukumnya fardu kifayah, ya. Yang selama ini kan kalau kita berbicara fardu kifayah dari mulai SD sampai perguruan tinggi, kalau diminta untuk sebutkan contoh fardu kifayah, rata-rata contohnya apa? Mengurus jenazah. Padahal bukan hanya itu saja, mengkaji, memperdalam ilmu tertentu, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu secara keseluruhan itu fardu kifayah. Tapi ketika kita akan mengamalkan satu ilmu, maka mengkaji ilmu tersebut hukumnya menjadi berubah fardu ain. Nah, oleh karena itu salah satu ilmu yang harus kita kaji, ya, yaitu adalah al-ilmul fikih, ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih inilah ilmu yang akan kita amalkan dalam keseharian kita, dan ini termasuk ilmul hal, ya. Afdhalul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu adalah ilmul hal, maka harus kita pelajari secara mendalam. Kemudian kalau kita berbicara tentang fikih, nah, al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa adalah faham, ya. Jadi al-fiqhu lughatan al-fahmu, al-fikih menurut bahasa adalah faham, memahami ataupun faham. Itu fikih. Menurut istilah adalah huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustanbitu ay mustakhrijatu min adillati tafsiliyah. Ilmu untuk memahami, ya, ilmu untuk memahami dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara tafsiliyah, secara terperinci. Kalau kita buka Al-Qur'an, Al-Qur'an sifatnya adalah global, mujmal. Tapi kalau fikih, tafsili kan begitu, terperinci. Perintah Allah tentang sholat dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara sholatnya tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran.
dijelaskannya dalam al-hadis. Makanya landasnya adalah Al-Quran dan al-hadis. Nanti ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Kalau usul fikih nanti landasan-landasan hukumnya, hujjahnya, dalil-dalilnya, itu landasan usul fikihnya. Nah, fikihnya landasan adalah usul fikih. Maka berbicara fikih nanti juga ada kajian yang namanya usul fikih. Nah, usul fikih lebih banyak mengkaji, memperdalam terkait dengan hujjah, dalil-dalil qat'i. Bapak Ibu yang baik, itulah fikih. Al-fiqhu lughatan, al-fahmu. Fikih menurut bahasa adalah faham. Sementara menurut istilah adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah. Ya, al-mustambitatu ay al-mustakhrijatu min adillati tafsiliyah. Ilmu untuk memahami dan juga menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga as-sunnah secara tafsili, secara terperinci. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan as-sunnah. Nanti ada landasan hukum lain ya yang juga dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi ya. Itu ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara fikih, nih ada 6 kategori ilmu fikih. Ya, ada 6 kategori ilmu fikih. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-fiqhul ibadah, fikih ibadah. Ini berbicara tentang bagaimana cara ibadah sholat, dari mulai toharoh, ya, wudu, kemudian tayamum, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu masuk dalam kelompok yang namanya fiqhul ibadah. Yang kedua, ya, kategori ilmu fikih adalah fikih al-ahwal as-syakhsiyah, yaitu berkaitan dengan keluarga, ya, berkaitan dengan keluarga dari mulai apa? Dari mulai pernikahan, ya, kemudian di dalam pernikahan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, kemudian punya anak, ya, menyusui, kemudian sampai kepada ketika keluarga tidak harmonis, ada yang namanya perceraian ataupun talak, ada yang namanya nasab keturunan, kemudian ada kewajiban suami, kewajiban istri, sampai kemudian kepada mawaris, ya, sampai kepada mawaris, pembagian harta waris. Itu ada dalam fikih yang namanya al-ahwal as-sahsiyah. Dan bahkan ini Rasulullah menyampaikan tentang khusus ilmu ini, ya, ilmu mawaris ini, Rasulullah menyampaikan ta'allamul Qur'an wa 'allimuhan nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas wa innahu nisful ilmi fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Rasulullah yang mulia menyampaikan, pelajarilah Al-Qur'an, ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu mawaris ini merupakan setengah dari ilmu, wa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari seorang hamba? Rasulullah yang mulia menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ummati walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari seorang hamba langsung, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kita dengar para ulama, para guru-guru kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana keturunannya tidak semuanya mewarisi ilmu orang tuanya. Santrinya belum tentu mewarisi kealiman ustadznya ataupun gurunya ataupun kiainya. Terputus, ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah al-fiqhu al-awwal as-sahsiyah, ya. Yang ketiga adalah fikih muamalah, ya, hubungan kepada sesama manusia, termasuk jual beli, jaminan, sewa menyewa, musyarakah, pengadilan, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori fiqhul muamalah, ya. Kemudian yang keempat adalah fikih siyasah asy-syar'iyyah, kewajiban-kewajiban seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu ada aturannya, ada contoh dari Rasulullah SAW, dan itu diatur dalam ilmu fikih.
kewajiban seorang pemimpin, hak dan kewajibannya ada di situ semuanya. Itu siyasah asy-syar'iyyah. Kemudian yang kelima adalah fikih al-uqubat, terkait dengan tindakan kejahatan. Iqab, ya, sanksi, hukuman, ya, itu ada aturannya. Jadi tidak serta-merta ketika ada orang yang bersalah langsung divonis, dihukum langsung, tidak. Ada aturan main di sana, ada prosesnya. Bahkan ketika seseorang menuduh orang berbuat jahat, menuduh orang berbuat zina, itu ada aturannya di situ. Dan yang keenam adalah fikih asyiyah, yaitu berkaitan dengan hubungan antar negara, ya, antar negara, antar bagaimana komunikasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antar negara, kemudian perdamaian, kemudian hubungan perbedaan akidah, keyakinan, agama, itu ada semuanya. Kalau ini ditaati, sudah luar biasa, ya. Jadi dalam 6 poin ini, ya, mungkin yang lebih prioritas, yang utama apa? Fikul ibadah. Karena apa? Ini yang menentukan ibadah kita. Walaupun semuanya tadi dari 6 ini tentu saja ya harapannya bisa dipelajari, minimal tadi fikih ibadahnya, fikih muamalahnya, ya, kemudian kaitan dengan fikih al-ahwal asasiyahnya, hubungan dengan pernikahan, kan itu kan kita lakukan, itu harus dipahami. Mungkin kalau yang terakhir berkaitan dengan hubungan bilateral, mungkin itu yang ada yang mempelajari khusus tersendiri, ya. Tapi untuk kita paling tidak yang hubungan dengan ibadah, muamalah, ya, kemudian fikih siyasah asy-syar'iyyah dan sebagainya, mungkin ini perlu kita pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika berbicara tentang fikih, ya, landasan hukum utamanya, jadi ada sumber hukum yang semua ulama sepakat, ada sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat. Jadi kalau kita berbicara fikih, nanti kita akan berhadapan dengan yang namanya ikhtilaf, perbedaan. Jadi kita tidak boleh alergi dengan perbedaan. Yang namanya berbeda itu hal yang sangat wajar. Bahkan Bapak Ibu, di zaman Rasulullah SAW masih hidup saja, para sahabat sering berbeda pendapat dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Padahal masih ada baginda Rasul. Tapi pemahaman para sahabat saat itu sering berbeda. Apakah kemudian Rasulullah itu marah? Tidak. Salah satu contoh, suatu saat baginda Rasulullah SAW yang mulia mengutus para sahabatnya untuk maju ke medan perang. Pesannya banyak. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh membunuh orang yang sudah lemah, dan lain sebagainya. Itu nasihat Rasulullah, dan itu dijelaskan dalam fikih siyasah. Ya, jelaskan semuanya. Terakhir Rasul mengatakan, berangkatlah. La tusallu asra illa fi Bani Quraidah. Berangkatlah kalian dan jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Para sahabat berangkat. Di tengah perjalanan ternyata sudah masuk waktu asar dan belum sampai Bani Quraidah. Kan pesan Rasul, la tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Tekstual hadisnya begitu. Jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Para sahabat berangkat. Di tengah perjalanan ternyata sudah masuk waktu asar. Sementara belum sampai Bani Quraidah. Akhirnya Pak, di tengah perjalanan berhenti sejenak, kemudian diskusi. Ya, salah satu yang didiskusikan apa? Ini sudah masuk waktu asar, tapi belum sampai Bani Quraidah. Bagaimana ini? Diskusi hangat, hanya terjadi perbedaan di antara mereka. Satu firqoh, satu kelompok berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, baru melanjutkan perjalanan. Kelompok yang kedua tetap melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena mengejar supaya bisa melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah. Dan betul, kelompok yang kedua ini bisa mengejar sampai di Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis, ya, baru melaksanakan sholat 2 rakaat, sudah masuk waktu maghrib. Singkat cerita,
Selesai peperangan, kemudian datang menghadap Rasul melaporkan bahwa alhamdulillah peperangan sudah dilakukan dan tidak ada korban dan lain sebagainya. Ya, banyak laporannya. Terakhir menyampaikan, tetapi Rasul ada sesuatu yang membuat kemarin kami tidak nyaman. Apa itu? Ya, di tengah perjalanan kami ternyata sudah masuk waktu asar. Akhirnya di antara kami diskusi hangat dan sampai terjadi dua kelompok yang berbeda. Yang satu kelompok berhenti untuk melaksanakan sholat asar di perjalanan, satu kelompok melanjutkan perjalanan karena mengejar sholat di Bani Quraidah. Rasulullah kemudian bertanya, kalau begitu siapa yang memimpin sholat asar di perjalanan? Saya, ya Rasul. Apa alasanmu? Ya Rasul, bukankah Rasul pernah menyampaikan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Walaupun kami sedang dalam perjalanan, kami juga ingin ya Rasul untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena menjaga sholat di awal waktu. Adapun yang disampaikan oleh Rasul, la tusallu asra illa fi Bani Quraidah, jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Yang kami pahami adalah karena jarak antara Madinah sampai Bani Quraidah itu tidak terlalu jauh sesungguhnya, tetapi karena perjalanan itu ada gendala, ada perbekalan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga perjalanan tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya apa? Waktu asar tiba, kami belum sampai Bani Quraidah. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Apa jawab Rasulullah waktu itu? Sodakta, kamu benar. Nah, karena merasa benar, menyalahkan yang Tuhan, saya yang benar, ente yang salah. Bahasa kita begitu. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang memimpin sholat asar di Bani Quraidah? Saya, ya Rasul. Apa alasanmu? Ya Rasul, kami adalah umatmu. Bukankah Rasul berpesan kepada kami, la tusallu asra illa fi Bani Quraidah, jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Kami pun sami'na wa ta'na ya Rasul. Kami pun mendengar dan kami taati perintahmu ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Sodakta, kamu juga benar. Jadi yang melaksanakan sholat asar di perjalanan dibenarkan oleh Rasul, yang melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah dibenarkan oleh Rasul. Yang melaksanakan sholat asar di perjalanan itu menggunakan hukum yang namanya bagaimana memahaminya, ya, memahaminya bukan tekstualnya tapi kontekstualnya. Jadi kontekstualnya di balik perintah tersebut. Tapi kalau yang melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah itu memahami dengan pemahaman tekstual. Tekstualnya hadisnya begitu, dilaksanakan. Nah, di kita, Bapak Ibu yang baik, terjadinya perbedaan-perbedaan salah satunya adalah karena memahaminya itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan landasan yang berbeda, maka terjadi perbedaan. Dan itu hal yang sangat wajar. Ya, sekali itu hal yang sangat wajar. Perbedaan tersebut. Yang penting adalah apa yang kita lakukan, kita tahu dasarnya. Di kita sampai hari ini perdebatan, perbedaan antara kunut dan tidak kunut masih kadang-kadang dipermasalahkan. Padahal kunut dan tidak kunut itu bukan menjadi rukun dalam ibadah sholat kita. Itu adalah sunnah bagi yang memahami kunut subuh itu adalah bagian daripada sunnah. Suatu saat nih diminta untuk hadir di salah satu konferensi ya di Jakarta yang menghadirkan 18 negara ya. Saat itu sebagian besar adalah dari negara-negara Arab, utusannya termasuk dari Indonesia dihadirkan para ulama. Yang menarik adalah ya pagi-pagi karena saya ikut hadir saat itu menggantikan AA, yang menggantikan AA Gim, saya hadir. Bahasa pengantarnya bilughatil Arabiyyah, pakai bahasa Arab di sana. Karena memang pematerinya adalah rata-rata dari Arab ya. Ulama-ulama dari Timur Tengah. Yang menarik adalah di hari pertama ketika sholat subuh yang jadi imam Pak Din Samsudin. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah ya. Pak Din Samsudin jadi imam ketika sholat subuh dan ketika habis ruku itidal kemudian beliau langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Terus panjang, kunutnya lebih panjang daripada
kebanyakan orang NU kan begitu. Selesai sholat subuh di tempat makan biasa bercanda sambil ada yang bertanya, Kiai, setahu saya Muhammadiyah itu kan kalau sholat subuh tidak pakai kunut, tapi kenapa tadi pakai kunut? Apa jawaban Pak Din Samsudin? Ya, saya melihat di belakang saya tadi para kiai, para ulama yang saya yakin bahwa beliau-beliau selama ini kalau salat subuh pakai kunut, maka aku pun pakai kunut. Hari kedua yang jadi imam Profesor Abdul Rahman, ketua Persis, ya. Dan ketika beliau jadi imam, habis ruku' i'tidal, beliau tidak kunut, tapi memberikan kesempatan kepada yang biasa kunut untuk kunut masing-masing. Dan hari yang ketiga baru Pak Hamzah Has waktu itu, dan beliau kunut. Nah, ini menunjukkan bagaimana ikhtilafun ulama rahmatun, perbedaan di antara para ulama itu menjadi rahmat. Bahkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i adalah imam madhab yang salah satu pendapat beliau adalah kunut subuh itu termasuk sunat ab'ad, ya. Beliau selalu kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i ziarah ke pesantrennya Imam Malik, kan Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i ziarah ke pesantrennya Imam Malik, kemudian diminta untuk menjadi imam sholat subuh, Imam Syafi'i pun tidak pakai kunut. Nah, selesai sholat subuh, ada muridnya Imam Malik kemudian bertanya, Syekh, Yai, nah, kalau kita gitu, Syekh, biasanya saya kalau sholat subuh kan pakai kunut, kenapa tadi tidak pakai kunut? Kata Imam Syafi'i waktu itu, ya, saya tahu guru kita Imam Malik dan juga kalian selama ini kalau sholat subuh tidak pakai kunut, maka aku pun tidak pakai kunut. Jadi lebih mengedepan apa? Toleransinya. Nah, di kita ini yang harus dipelajari bersama-sama. Jangan sampai dengan adanya perbedaan membuat ukhuwah kita menjadi kurang harmonis. Baik, saya lanjutkan. Jadi sumber hukum yang semua ulama sepakat itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada yang mengatakan 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad itu ada 2, ijma dan qiyas. Nah, gitu. Jadi ujungnya sama, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini sumber hukum yang semua ulama sepakati. Al-Quran itu jelas. Ya, saya kira tidak perlu dijelaskan tentang Al-Quran. Al-hadis, ya, ma ja'anin nabi qaulan aw fi'lan aw taqriran aw hamiyan, sesuatu yang datang dari nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dari 4 tadi, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang qat'iyyu dilalatihi, yang pasti kebenarannya hanyalah Al-Quran. Yang lain dhanniyyu dilalatihi, kebenarannya itu masih tidak sifatnya qat'i ataupun dhon, masih sifatnya dhon, bisa benar dan ada celah kemungkinan salah. Makanya hadis pun bertingkat. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi bersifat apa? Dhanniyyu dilalatihi. Yang tingkatan tertinggi adalah hadis sahih ataupun nanti masuk dalam kategori hadis mutawatir, kan begitu. Nah, bertingkat hadis. Nah, untuk minimal nih Bapak Ibu yang baik, untuk mengetahui hadis itu sahih ataupun tidaknya, paling tidak patokannya adalah, walaupun ini bukan sifatnya pasti, tapi minimal kalau hadisnya riwayat Imam Bukhari ataupun Bukhari Muslim, ataupun rawahu Saikhoni, ataupun muttafaqun alaih, ataupun rawahu jamaah, ataupun rawahu sab'ah, itu insya Allah tingkat kesahihannya itu 95%. Kenapa tidak 100%? Karena ada hadis yang Bukhari Muslim, tetapi itu masih masuk kategori hadisnya hasan. Kenapa hasan? Karena ada rawi-rawinya, kan ada ciri-cirinya, hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hasan, dan sebagainya, ada ciri-cirinya. Nah, paling tidak tadi Bukhari Muslim, Saikhoni, muttafaqun alaih, rawahu jamaah, rawahu sab'ah. Rawahu sab'ah itu hadis yang diriwayatkan oleh 7 rawi. Siapa 7 rawi? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu disebut dengan rawahu sab'ah, hadis yang diriwayatkan oleh 7 rawi. Nah, Al-Quran, hadis. Yang kedua adalah ijma, kesepakatan para ulama tentang sesuatu. Ya, itu namanya ijma.
Ya, sekarang misalkan berkaitan dengan vaksin misalkan saja ya. Itu kan ijma, ulama ijma, landasannya apa? Landasannya berbagai hal ya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada para ulama kemudian istimbat dan sebagainya. Itu kemudian menetapkan satu hukum bahwa ini secara syar'i diperbolehkan. Itu kan ada aturannya di situ. Dan yang terakhir adalah kias. Kias itu menganalogkan ya, menganalogkan sesuatu, jadi menetapkan hukum satu perkara yang belum ada hukumnya dianalogkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya karena kesamaan ilat. Itu namanya kias. Contohnya banyak ya. Sekarang dalam keseharian kita, misalkan sederhana. Dulu Rasulullah itu kalau kemana-mana tidak pakai motor, tidak pakai pesawat, tidak pakai kereta. Sekarang kita pakai motor, mobil, pesawat, kereta. Muncul pertanyaan, bagaimana perjalanan kita menggunakan kendaraan ya roda 4? Harus ada jawabannya kan itu langsung adalah kias ya, sama-sama alat transportasi. Jadi karena ada kesamaan ilat bahwa alat tersebut kuda dengan kendaraan bermotor itu sama-sama alat transportasi, ada kesamaan ilat. Nah, itu namanya kias. Ya, termasuk menetapkan misalkan kaitannya dengan sesuatu yang memabukkan, khomer. Kalau bahasa Al-Qur'an, innamal khomru wal maisiru wal ansabul azlamu rijsun min amalis syaiton. Di sana disebutkan khomer. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada obat tertentu yang kalau diminum itu memabukkan seperti khomer? Bagaimana hukumnya? Sama dengan khomer, walaupun namanya bukan khomer. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Itu namanya kias. Karena kesamaan ilat yaitu sama-sama memabukkan, maka hukumnya juga sama. Tidak boleh menggunakan benda tersebut ataupun barang tersebut. Nah, itu semua ulama sepakat. Al-Quran, hadis, ijma, kias. Semua ulama sepakat. Tapi ada sumber hukum, nih, sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat. Ya, ini landasan awalnya dari ijma dan juga dari kias. Sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat apa contohnya? Al-masolihul mursalah. Ya, masolihul mursalah. Jadi kemaslahatan memperbolehkan sesuatu untuk melakukan sesuatu karena apa? Karena dilihat dari sisi maslahatnya. Ya, dari sisi kemaslahatannya itu diperbolehkan. Contoh ya, di kita ada yang namanya peringatan hari-hari besar. Peringatan Maulid Nabi misalkan saja. Peringatan Maulid Nabi, apakah Rasulullah melakukan peringatan Maulid Nabi? Tidak. Para sahabat? Tidak juga. Ya. Para ulama terdahulu, mutaqaddim, apakah melakukan? Tidak. Tapi ada ulama yang melakukan. Salahuddin Al-Ayyubi, sebagian mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, walaupun ada yang berbeda pendapat, tetapi mayoritas sependapat bahwa yang mempelopor adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mengadakan peringatan, kenapa? Karena melihat umat Islam sudah mulai berkurang semangatnya untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman, termasuk semangat belajar mengkaji sirah sejarah Rasulullah itu sudah semakin berkurang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi di momentum tertentu mengadakan peringatan-peringatan tertentu. Di Maulid Nabi mengadakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran dan lain sebagainya. Bahkan saat itu mengadakan perlombaan. Lomba apa? Lomba menulis syair sejarah tentang Rasulullah SAW. Siapa pemenangnya? Syekh Al-Barzanji. Makanya kitabnya pun disebut kitab Al-Barzanji yang banyak dibaca oleh sebagian masyarakat. Tetapi sayangnya masyarakat yang membaca kitab Al-Barzanji itu tidak paham isinya, tidak tahu isinya. Padahal isinya sangat bagus sekali, ya. Tapi karena tidak paham, hanya Allah, ya Rasulullah. Padahal isinya kan bagus. Kalau kita lihat dari atil yang keempat, walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah wa fi bil madinatil munawwarati Abu Abdullah
ketika baginda Rasulullah SAW berusia syahroni 2 bulan, ya, dalam perut ibunya, bapaknya yang bernama Said Abdullah meninggal dunia. Isinya kan begitu. Tapi karena tidak tahu, akhirnya Allah, ya Rasulullah. Di bagian yang ke-17, 18, artikel ke-8, 17, 18, di sana bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu'. Baginda Rasulullah SAW itu orang yang pemalu, malu kalau ibadahnya kurang, malu kalau sholatnya tidak khusyuk, malu kan begitu. Dan itu bagus isinya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Hanya masalahnya yang suka baca kitab Al-Barzanji tidak dilengkapi dengan membaca isi kandungannya, padahal isinya sangat bagus. Nah, itulah contohnya masolihul mursalah, kan begitu. Jadi kemaslahatannya. Nah, masolihul mursalah ini ulama sepakat bahwa masolihul mursalah itu hanya berlaku di bidang muamalah, ya, bukan di bidang ubudiyah. Gitu. Ubudiyah tidak. Kalau sholat, puasa, haji, itu kan ubudiyah langsung, hablum minallah, kan begitu. Kalau muamalah, adakan pengajian, ya, itu ulama sepakat boleh kan begitu, walaupun ada yang tidak sepakat. Karena ini tadi kan sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang sepakat, kenapa? Dilihat dari sisi kemaslahatannya. Yang tidak sepakat, Rasulullah tidak melakukan. Gitu aja. Jadi kenapa tidak sepakat dengan peringatan-peringatan hari besar? Yang tidak sepakat dasarnya apa? Rasulullah tidak melakukan. Yang sepakat karena dilihat dari sisi maslahatnya, kemanfaatannya. Nah gitu. Tergantung sudut pandang. Kalau kita ingin melihat dari sisi kemaslahatannya, peringatan. Kalau dilihat dari sisi Rasul tidak melakukan, ya tidak melaksanakan. Tetapi di sini para ulama mengatakan masolihul mursalah itu berlaku untuk yang sifatnya muamalah, bukan ubudiyah, bukan di bidang ibadah. Kenapa? Karena ini hubungannya kepada sesama manusia, makanya kemaslahatan dicapai, ya, kemudian banyak orang yang mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, termasuk dalam masalah maslahah adalah pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kapan? Beliau beristihad, ya, untuk memperbanyak ataupun menyatukan Al-Quran dengan berbagai macam ragamnya, disatukan dengan yang namanya Al-Quran Utsmani. Sehingga ceceran-ceceran tadi kan ketika Al-Quran diturunkan, ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam pelapah kurma, di batu, dan lain sebagainya, ditulis di mana-mana. Kemudian saat Utsman bin Affan menjadi khalifah, ya, disalin. Salah satu disalin, kemudian dikumpulkan, ceceran tadi dibuang, ya, dibakar ataupun dihancurkan, dimusnahkan. Kenapa? Karena dari sisi kemaslahatannya, kalau Al-Qur'annya jadi satu, kemudian dibukukan, akan lebih mudah, ya, untuk mendapatkan manfaat. Termasuk, nah, ya, jadi itu masuk dalam kategori maslahul maslahah. Dilihat dari sisi kemaslahatannya. Kemudian, apalagi yang termasuk sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat, namanya al-'urf. Al-'urf muhakkamatun. Urf itu apa? Tradisi, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Tetapi tadi tidak semua ulama sepakat. Contohnya apa di sekitar kita? Tahlilan. Itu urf. Berawal dari mana? Dari budaya Hindu. Dulu budaya Hindu melakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, kumpul-kumpul sampai hari ke-7, ke-40, dan seterusnya sampai 100 hari. Ya. Tetapi saat kumpul-kumpul yang dilakukan apa? Kemaksiatan, berjudi, minum-minuman, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah dakwah ke Indonesia, kumpul-kumpulnya tidak dihilangkan, tetapi saat kumpul itulah yang kemudian diperbaiki. Yang tadinya berjudi jadi ngaji satu persatu, kemudian masuk Islam, ya, dakwah tentang mengenalkan tentang indahnya Islam, satu persatu tertarik untuk masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, saat itu kan kalau perempuan, akhwat masuk Islam, kemudian sholat, kan harus menutup aurat, Sementara pakaian yang biasa digunakan tidak menutup aurat. Bagaimana caranya supaya praktis? Maka dibuatlah
pakaian untuk sholat yang namanya mukna. Jadi mukna itu pakaian alternatif ya untuk orang melaksanakan ibadah sholat. Makanya kalau kita lihat di tanah suci ya di Mekah, di Madinah, di sana kita tidak menemukan orang Arab pakai mukna seperti orang Indonesia. Yang pakai mukna orang Indonesia, Malaysia, Brunei kan begitu. Mereka tidak pakai, kenapa? Prinsipnya menutup aurat. Dan itu kan dulu Wali Songo mengajarkan demikian kan begitu. Nah, tahlilan itu bagian daripada uruf, tradisi, kebiasaan. Dirubah kebiasaan yang tidak baik dirubah menjadi kebiasaan baik. Sampai hari ini ya tahlilan sebagian masih melakukan, sebagian masyarakat masih melakukan. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Kan itu. Yang sepakat, kenapa dilihat tadi? Maslahatnya lebih banyak. Yang tidak melakukan, Rasul tidak melakukan tahlilan. Kan begitu. Nah, ini perbedaan. Apalagi yang termasuk sumber hukum yang tidak ulama sepakat, yang namanya istihsan. Ya. Istihsan itu artinya menganggap baik. Ini hampir sama dengan masolihul mursalah tadi. Istihsan itu menganggap baik. Kalau istihsan ini landasannya adalah mengacu kepada yang namanya al-qiyas tadi, ya. Contoh terkait dengan seorang perempuan yang haid dikiaskan dengan orang yang junub, sama-sama berhadas besar. Ya. Jadi landasan kenapa orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, kenapa orang yang haid itu dikiaskan dengan orang yang junub. Ya. Nah, ini kiasnya. Junub dengan haid. Ya. Itu kiasannya. Setarakan begitu, namanya kias musawi. Jadi kias itu ada dua, ada kias aulawi, ada kias setara musawi. Kemudian, nah, bagaimana dengan orang yang haid membaca Al-Quran? Kan orang yang junub tidak boleh tilawah Al-Quran. Tapi orang yang haid boleh nggak membaca Al-Quran? Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Rujukannya masing-masing berbeda-beda. Kemudian kalau kita lihat dari istihsan, ya, sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat, istihsan ini, bahwa kalau orang yang junub, misalkan laki-laki ya, berhadas besar, sesaat saja mandi selesai kan begitu. Tapi orang yang haidnya itu 15 hari, berarti selama 15 hari itu tidak boleh membaca Al-Quran. Makanya kemudian ulama beristihad, ya, beristihad bahwa orang yang haid itu boleh untuk membaca Al-Quran menurut sebagian ulama. Tadi kan perbedaannya, jadi ulama berbeda di situ. Ya, makanya ulama yang memperbolehkan orang yang haid membaca Al-Quran, kenapa? Karena dari istihsan, ya, istihsan. Jadi dari menganggap baik bahwa akan lebih manfaat, ya, kalau 15 hari tersebut bisa dimanfaatkan tetap untuk tilawah Al-Quran. Bagaimana kalau terkait dengan landasan hadis, misalkan la taqra'ul haidu wal junuba syai'an minal Quran? Ini beberapa penjelasan hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan, masih masuk ke dalam kategori hasan dan sebagainya, itu perbedaan. Artinya apa? Ihsan ini merupakan salah satu sumber hukum yang tidak semua ulama sepakat. Artinya apa? Di situ ada perbedaan. Nah, yang paling penting adalah ketika berbicara perbedaan, kita memahami landasannya. Yang paling pokok kita adalah memahami landasannya. Maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang sangat berharga sekali, karena ketika berbicara tentang perkembangan zaman, maka peluang-peluang untuk beristihad, kemudian istihsan, masalihul maslah, dan lain sebagainya, kemudian perkembangannya ilmu, itu sangat terbuka kan begitu. Sehingga ini akan membuka seluas-luasnya untuk orang menggali ilmu tertentu. Nanti dengan teknologi yang semakin berkembang, ilmunya semakin meningkat, nanti menggali ilmu tertentu yang kemudian dari ilmu tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini ada potensi-potensi ketika berbicara tentang fikih. Makanya nanti ada fikih yang namanya fikih kontemporer.
Fikih kontemporer adalah fikih dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ada kalau dulu namanya kaul qadim dan kaul jadid. Kan begitu. Di zamannya Imam Syafi'i kan begitu. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Pendapat dulu dan pendapat sekarang. Sangat memungkinkan berbeda. Kenapa? Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya membuat para ulama kemudian beristihad. Sehingga potensi untuk beristihad akan sangat terbuka untuk siapapun, ya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Baik, sementara ini sebagai pengantar, ya mudah-mudahan nanti bisa kita buka tanya jawab, diskusi, boleh seputar masalah fikih, ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah 6 fikih tadi, ya, kategori ilmu fikih yang mudah-mudahan bisa menjadi menambah wawasan bagi kita, dan mudah-mudahan terutama sekali berkaitan dengan ilmu hal kita ini bisa kita evaluasi, jangan sampai kita sudah melaksanakan ibadah, misalkan sholat selama ini, tapi sholat kita itu belum benar, kita masih taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan, mengikuti pendapat orang lain, dan kita tidak tahu dasarnya, itu namanya taklid. Minimal kita masuk kelompok yang kedua, yaitu ittiba, mengikuti pendapat orang lain dan kita tahu dasarnya. Kalau kita mau jujur, misalkan yang kunut, kenapa Bapak kunut? Ya, di masjid saya suka kunut, jadi saya ikut kunut. Tahu nggak dasar kunut? Nggak tahu. Banyak yang seperti itu. Ketemu dengan yang tidak kunut. Kamu kunut tidak? Enggak. Kenapa tidak kunut? Di masjid saya tidak pakai kunut. Tahu nggak kenapa tidak kunut? Nggak tahu juga. Oh, ternyata yang kunut dan yang tidak kunut, dua-duanya tidak tahu dasarnya. Itu namanya taklid. Nah, minimal kita masuk dalam kategori yang kedua, ittiba, mengikuti pendapat orang lain dan kita tahu dasarnya. Wallahu alam bisawab. Mangga silakan kalau ada pertanyaan boleh kita buka. Alhamdulillah. Ini Ustadz ada pertanyaan yang masuk ini. Sepertinya berkaitan dengan paparan persis di terakhir yang Ustadz singgung tadi di penyampaiannya. Dari Dr. Sukmana Soma, Ustadz. Bagaimana dengan fikih yang membutuhkan penjelasan dan pembuktian sains dan teknologi modern? Tentunya hal tersebut di luar yang tertulis dalam Quran dan hadis, serta bukan kompetensi yang bisa dibahas dengan baik oleh para ulama dalam kesempatan ijma dan qiyas atau ijtihad. Barangkali Ustaz bisa lebih menjelaskan lagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Makanya ada fikih yang namanya fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu, yang menyusun fikih kontemporer itu dari berbagai disiplin ilmu. Jadi bukan hanya ulama yang paham, hafal Quran, hadis saja. Tetapi ketika berbicara tentang sains berarti di ahlinya, di bidangnya, kan begitu. Para ulama mungkin lebih mengerangkai di bidang keilmuan Al-Quran, hadisnya. Tetapi berbicara tentang sains dan lain sebagainya, yang bisa memberikan penjelasan secara detail adalah ahlinya. Kan kalau kita bertanya kepada orang yang tidak ahlinya akan tersesat. Makanya dalam fikih kontemporer kalau kita melihat yang menyusun di sana itu, yang kumpulnya itu bukan hanya orang-orang yang ahli di bidang Al-Quran, hadis saja, tapi dari berbagai disiplin ilmu. Ya, dari berbagai disiplin ilmu kemudian kumpul, masing-masing memberikan penjelasan, ulamanya menjelaskan dari sisi Al-Quran hadisnya, kemudian profesor, doktor yang dititipi ilmu menjelaskan dari sisi disiplin ilmunya, kemudian di situ dikiaskan, diramu, dan kemudian ditetapkan, oh hukum ini diperbolehkan. Kenapa? Landasannya A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, di situ baru ditetapkan. Jadi ketika berbicara tentang ulama, kan kita selama ini memahami ulama itu adalah satu, kadang-kadang kan itu hanya orang yang dititipi ilmu agama saja kan itu. Padahal bukan hanya itu saja. Orang yang dititipi ilmu apapun bisa disebut dengan ulama. Jadi kita kadang-kadang mempersempit definisi ulama, walaupun memang ulama kalau bahasa Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah, itu namanya ulama. Nah, takutnya kepada Allah itu dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dipelajarinya. Saya pernah mendampingi jamaah haji, ya. Beliau seorang profesor, dokter, gelarnya panjang sekali kan itu. Oh, luar biasa. Saya sama dengan beliau dapat ilmu banyak sekali tentang ilmu kedokteran. Jadi sharing, saya dari sisi ilmu Al-Quran hadisnya, beliau menyampaikan dari sisi ilmu kedokterannya. Oh, luar biasa. Nah, itu yang dilakukan ketika menetapkan fikih kontemporer. Jadi sangat erat ya.
Karena berbicara tentang ilmu fikih dari masa ke masa pasti di situ menggunakan berbagai disiplin ilmu. Selain Al-Qur'an hadisnya juga para guru-guru kita ya yang memang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu insyaallah. Ya, baik, alhamdulillah. Demikian ya Dokter Sukmana, semoga belum puas dengan jawabannya. Saya akan ada pertanyaan yang menyusul. Sepertinya Prof Azhari nih akan bertanya ya Prof ya. Iya, iya. Nah, silakan Prof. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ini banyak sekali perbedaan pendapat tentang ucapan selamat ya, Ustaz. Iya. Baik ada ulang tahun, perkawinan, selamat tahun baru dan sebagainya. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Jadi bahasa selamat, makasih Prof, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi selamat itu kan doa ya. Doa dengan bahasa kita namanya selamat gitu. Ketika berbicara doa ya, antara bahasa yang dicontohkan oleh Rasul dengan bahasa kita sebenarnya ada yang namanya pengalihan bahasa. Selamat ya, itu adalah doa. Kan assalamualaikum, keselamatan semoga Allah berikan kepada kamu. Barangkali yang berbeda adalah berkaitan misalkan mungkin kalau selamat ulang tahun, selamat sukses ya, itu masih menjadi bagian doa yang tingkat perbedaan di kalangan ulamanya kecil karena Pak sama-sama doa. Yang masih menjadi perbedaan yang memang sama tadi antara kunut dan tidak kunut adalah misalkan kaitan dengan ucapan selamat Natal. Kan begitu, ucapan selamat Natal dan lain sebagainya itu perbedaannya cukup meruncing kan begitu. Ada yang memang masih ada toleransi, ada yang mengatakan tidak ada toleransi kan begitu. Karena apa? Itu berkaitan masalah doa. Jadi kalau menurut saya Prof bahwa ucapan selamat itu bagus. Kenapa? Itu adalah doa. Mungkin ucapan selamatnya akan lebih sempurna adalah assalamualaikum. Ataupun kalau selamat ya semoga Allah limpahkan keberkahan. Selamat ya anak dan lain sebagainya itu kan doa dengan bahasa kita. Ucapan-ucapan tersebut insya Allah bagian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan termasuk idkholus surur, menyenangkan orang lain dan mengucapkan selamat, itu adalah bagian ibadah. Kan begitu. Kita ketemu dengan teman kita mengucapkan selamat ya, sukses ya. Beliau senang. Kenapa? Dapat doa dari kita. Ya, senangnya beliau bagi kita lakukan itu dari bagian ibadah. Kenapa? Idkholus surur, menyenangkan orang lain dengan apa? Dengan mengucapkan selamat. Itu Prof, insya Allah. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang ulang tahun atau dapat sukses itu beda agama, nah ini Ustaz, ya. Apakah boleh gitu kita? Ya, ketika yang kita ucapkan berbeda agama, ini kembali kepada tadi ikhtilaf. Ya, karena berbeda agama, yang didoakan bukan doa untuk sebagaimana pada umumnya umat Islam. Karena dia berbeda agama dengan kita kan la ikraha fiddin. Rasulullah pun tidak mengucapkan selamat kepada orang yang berbeda agama tapi mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain hubungan kepada sama manusia. Tadi kan ketika berbicara salah satu fikihnya adalah hubungan bilateral antar negara, antara non-muslim itu di kelompok fikih yang nomor 6 terakhir. Nah, disitulah perbedaan-perbedaan yang lebih tajam. Ketika ucapan selamat itu disampaikan kepada orang yang berbeda agama, maka ulama mengatakan sebaiknya jangan ucapan selamat, tapi ucapan berupa doa. Doa apa? Doa untuk mendapatkan hidayah. Itu dicontohkan Rasul. Gitu. Jadi doa untuk mendapatkan hidayah dicontohkan oleh Rasul, tapi doa untuk selamat itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Karena tidak dicontohkan oleh Rasul, maka ya kita cari alternatif yang memang dicontohkan oleh Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan juga Prof Azhari Atunun atas pertanyaannya. Barangkali silakan kepada para peserta jamaah yang lain keluarga besar FA 4. Di sini saya belum melihat ada pertanyaan yang dituliskan di
kolom chat. Silakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan, barangkali untuk langsung saja menyalakan mikrofon, barangkali silakan. Enggak, silakan. Nah, begini Ustadz, biasanya ya, kalau saya sangat yakin sekali sebetulnya kalau di luar situasi pengajian, pertanyaan seputar fikih itu banyak sebetulnya, Ustadz. Ya. Tapi pas ketika kajian kadang suka lupa nih apa nih yang mau ditanyain gitu ya. Atau mungkin bisa saja memang ada yang mau ditanyakan tadi dari paparan Ustadz sungguh sangat lengkap sekali, mungkin juga ada yang sudah terjawab barangkali ya. Alhamdulillah. Paling Ustadz untuk nah ini nih ada masuk pertanyaan Ustadz dari Dr. Siti Zainal. Ini nyambung dengan ajar ini sepertinya. Bagaimana dengan acara perayaan ultah lengkap dengan tiup lilin? Ya. Ya, bagaimana mengadakan ulang tahun dengan acara tiup lilin? Ya. Happy birthday Ustadznya. Ya, jadi teringat waktu kenapa di Masjid Terapung di Jeddah itu sekarang tidak boleh orang Indonesia berhenti di sana. Ternyata suatu saat ada orang Indonesia melaksanakan ibadah umroh bertepatan dengan ulang tahun, kemudian menyalakan lilin di Masjid Terapung di situ dan ketahuan askar, ya langsung dimarahi dan ditutup. Sampai hari ini kita tidak bisa singgah di Masjid Terapung karena apa? Meniup lilin saat ulang tahun. Nah, jadi ada yang masih memberikan toleransi. Artinya apa? Ini tidak berkaitan dengan ubudiyah. Itu berkaitan dengan masalah muamalah. Ya. Jadi ketika berbicara tentang masalah muamalah, potensi untuk ikhtilaf itu ada di situ. Niup lilin itu bukan ibadah, kan begitu. Karena kita hubungan dengan muamalah. Tetapi ada yang tadi, contoh sederhana tadi, peringatan hari-hari besar, kemudian tahlilan misalkan saja. Itu tidak ada contoh Rasul. Niup lilin tidak ada contoh Rasul. Hanya yang kenapa niup lilin itu lebih keras dibandingkan dengan tahlilan gitu ya. Kenapa? Karena masuk dalam kategori tasabuh. Tasabuh itu mempersamakan apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Jadi tiup lilin itu adalah merupakan bagian ritual yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim gitu, sehingga perbedaannya lebih mengeruncing. Tetapi ya itu bukan masalah ibadahnya di situ, tasabuhnya di situ. Makanya ada yang masih memberikan toleransi kalau hanya tiup lilin bolehlah kan begitu. Kenapa? Hubungan dengan masalah muamalah. Jadi ya, kalau masalah muamalah itu potensi perbedaannya ada dan di situ ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Tapi kalau urusan masalah ibadah mahdohnya itu sifatnya qat'iyyu. Makanya tadi berbicara tentang meniup lilin, ada yang masih melakukan umat Islam karena Pak melihat dari sini adalah muamalahnya. Kemudian yang tidak melakukan ya dia ada tasabuh, kebiasaan yang dilakukan oleh, mohon maaf, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini oleh orang-orang Hindu tapi dilakukan oleh kita umat Islam. Misalkan ya kalau di kampung kalau ada yang meninggal dunia itu jenazahnya itu diangkat dari keranda kemudian ada yang nerobos. Ya. Nerobos itu adalah aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang Hindu kan begitu. Nah, itu dilakukan gitu oleh kita orang Indonesia sebagian ya. Mungkin di kampung itu masih ada yang melakukan, kalau di kota sudah sangat jarang sekali. Itu bagian daripada ibadah mereka. Tapi ada yang melakukan. Tapi kalau tiup lilin, tadi tasabuhnya adalah muamalahnya, hubungan kepada sesama manusia. Karena hubungan kepada sesama manusia tadi, kalau kita ragu, ada yang lebih baik daripada itu, udah nggak usah pakai lilin lah, kan begitu. Tapi kalau misalkan, ini adalah muamalah dan lain sebagainya, ya silakan. Saya tidak akan melarang dan tidak menyuruh. Kenapa? Memang kalau sudah berwilayah perbedaan, ya nanti kembali kepada masing-masing kan begitu. Jadi kalau sudah berbicara perbedaan tadi, usaha tahlilan tidak, ya saya tidak melarang dan tidak menyuruh. Kenapa? Ya di situ ada wilayah perbedaan gitu. Kalau ya diyakini kebenarannya, lakukan. Sekiranya ragu, tinggalkan. Rasulullah mengatakan da' yuribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Kalau kita ragu terhadap kebenarannya, keyakinan kita belum menemukan dalil yang lebih kuat, maka sebaiknya tinggalkan. Itu akan lebih baik insya Allah.
Hanya mungkin Ustaz saya sering kali saya juga pernah ikut hadir juga dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Memang dalam acara ulang tahun yang ada tiup lilin itu suka ada apa namanya ya, make a wish gitu. Jadi silakan berdoa setelah meniup lilin. Ya, Tentu saja yang notabene di sana mayoritas Muslim gitu kan. Nah itu suka diiringi dengan berdoa gitu Ustaz. Nah kalau berdoanya memang dicontohkan setiap saat boleh berdoa ya Ustaz ya. ya. Nah tetapi pada saat momen ulang tahun setelah tiup lilin berdoa. Nah mungkin apakah itu masuk ke ranah muamalah juga atau bagaimana Ustaz sekat-sekat batasannya di sini? Ya, kalau boleh menyarankan nggak usah pakai lilin kan begitu ya. Nggak usah pakai lilin, langsung berdoa saja itu akan lebih lebih utama. Tapi kan ya tadi orang-orang punya pendapat yang berbeda dengan kita kan begitu. Sekiranya mereka mau melakukan, mungkin meniup lilinnya belum bisa ditinggalkan, doanya sudah dilakukan. Nanti lama-lama meniup lilinnya ditinggalkan, tinggal doanya saja. Sekarang masih berdoa dan meniup lilin kan begitu. Allah alam bisawab ya. Ustaz ini ada dua pertanyaan kembali yang masuk dari Ibu Ati Semiati menyambung pertanyaan sebelumnya tadi dari Prof. Azhari ini. Bagaimana mengucapkan semoga mendapat hidayah bagi orang-orang non-muslim? Kata-katanya seperti apa? Apa tidak marah? Itu mungkin Ustaz, apakah pernah ada yang kejadian barangkali ketika kita ketemu teman yang non-muslim, saya doain untuk mendapat hidayah. Apa dianjurkan begitu atau dalam hati saja barangkali Ustaz? Ya, kalau yang saya baca dalam hadis, Rasul tidak mengucapkan, tapi Rasul mendoakan. Nah, mendoakan yang disampaikan Rasul, saya mencari redaksinya itu tidak ketemu, tetapi Rasul mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah. Gitu. Jadi bagi orang yang non-Muslim, ya didoakan supaya mendapatkan hidayah. Tapi lafal tekstual ya yang dicontohkan Rasul berupa doa kepada orang yang non-Muslim supaya mendapatkan hidayah, tekstualnya itu tidak ada dalam hadis, hanya bahasa Rasul adalah doakan supaya mendapatkan hidayah. Jadi tidak ada tekstual hadisnya, tetapi Rasul menganjurkan supaya didoakan agar mendapatkan hidayah. Baik, baik. Begitu Ibu Atia, semoga tidak puas dengan jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Irma Fakhrosa nih tentang sholawat Ustadz. Ustadz mohon bertanya, jika kita bersolat ada yang memakai Sayyidina dan tidak memakai Sayyidina, mohon penjelasannya. Monggo Ustadz. Jadi sholawat itu kan doa ya, doa kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Allah menyampaikan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita shallu 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, kaifa yusallu 'alaika?" Kalau begitu bagaimana aku bersalawat kepadamu ya Rasul? Summa sakata, Rasulullah kemudian diam. Summa qala, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rasul kemudian mengajarkan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Itulah tekstual salawat yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salawat adalah berupa doa, sanjungan dan lain sebagainya, maka ketika dalam perjalanannya para ulama ya, para masyayikh kemudian mengajarkan tentang salawat-salawat yang lainnya yang ada apa? Ada kata-kata sayyidinanya. Sayyidina itu artinya apa? Tuan. Seperti misalkan saya dipanggil Ustadz Fahrudin. Namanya kan Fahrudin, tapi orang menyebut saya Ustadz Fahrudin. Bapak-bapak disebut Pak Asep, padahal namanya Asep, tapi disebut Pak Asep, padahal namanya Asep kan begitu, ada tambahan kalimat di depannya ya, Bapak, Ustadz, ajengan, kiai, ya, profesor, doktor, dan sebagainya itu kan tambahan. Aslinya apa? Satu namanya Fahrudin kan begitu. Nah, Rasulullah pun begitu. Makanya para sahabat, para ulama pun mengajarkan berbagai macam sholawat, termasuk ditambahkan dengan Sayyidina. Nah, kemudian berkaitan selawat apakah perlu pakai Sayyidina ataupun tidak, yang banyak ditanyakan adalah ketika di dalam sholat.
Ketika di dalam sholat, apakah pakai Sayyidina ataupun tidak? Ulama sepakat kalau di dalam sholat sebaiknya tidak ditambah dengan Sayyidina, walaupun madhab Syafi'iyah tetap menggunakan kata-kata Sayyidina walaupun di dalam sholat. Tapi jumhur ulama mengajarkan ketika dalam sholat itu tidak menggunakan kata-kata Sayyidina. Kenapa? Redaksi dari Rasulullah seperti itu. Gitu. Kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, akan lebih baiknya kalau menggunakan kata-kata Sayyidina. Gitu. Seperti atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu tidak ditambahkan atas nama bangsa Indonesia, Profesor, Doktor, enggak. Atas nama bangsa Indonesia, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Kata bapaknya enggak ada. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Gitu. Nah, di dalam sholat pun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Itu ulama lebih sepak. Jumhur ulama menggunakan itu. Walaupun sekali lagi madhab Syafi'iyah itu tetap menggunakan kata-kata Sayyidina. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Begitu ya, Dr. Irma Fakhrosa atas jawaban dari Ustaz Fakhrudin. Silakan untuk bertanya kembali, semoga tidak puas. Dan ini dari Dr. Suwardi, ada pertanyaan mengenai akikah, Ustaz. Ya. Dalam akikah itu kita semua paham ya, kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan 1. Nah, ini pertanyaannya adalah, jika akikah apa cukup dengan menyembelih kambing saja, seperti tadi, atau ditambah dengan kegiatan marhaban? Nah, memang di tempat saya juga memang begitu umumnya ya Ustaz ya. Suka disatukan dengan kegiatan cukuran sambil membaca sholawat-sholawat Nabi. Nah, apakah itu bagaimana Ustaz? Apa dicontohkan oleh Nabi atau memang itu juga karena hasil ijtihad para ulama Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Benar. Pertama terkait dengan akad. Amarhum ayu akko anil gulami satani mukafiatani wa animruatin satun. Rasulullah memerintahkan, menganjurkan kepada para sahabatnya untuk memotong 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Amarhum ayu akwa anil gulami satani mukafiatani wa amin ra'atin satun. Itu tekstual hadisnya begitu. Kemudian apa yang membedakan akikah dengan kurban? Kan begitu. Kalau kurban itu sunnahnya dipotong, dagingnya distribusikan, dikasihkan untuk segera dimasak. Makanya kan kalau Idul Adha, sunnahnya sholat Idul Adha-nya lebih pagi daripada Idul Fitri. Supaya apa? Selesai sholat Id, langsung potong kambing, bagi-bagi kambing dagingnya. Supaya dimasak masing-masing. Tapi kalau akikah, ternyata Rasul menganjurkan berbeda. Ketika akikah, dipotong, dimasak, undang tetangga, kemudian jamu dengan menggunakan daging akikah tersebut. Nah, ketika jamu itulah yang kemudian berkembang. Udah daripada ngumpul-ngumpul jamu begini, yuk sambil ngaji terlebih dahulu, ada. Oh, sambil ngumpul kemudian baca marhabaan, ada kan begitu. Jadi sebenarnya ngumpulnya itu yang dicontohkan Rasul. Nah, ketika ngumpulnya itu tidak ada contohnya dari Rasul, aktivitasnya apa, apakah ada ceramahnya, ada marhabaannya dan sebagainya, itu tidak ada. Nah, itu adalah ijtihad ulama tadi. Wali Songo dikumpulkan setelah ngumpul ngaji kan begitu, daripada harus menghadirkan orang susah, mumpung sudah hadir udah diceramai saja kan begitu. Nah, ketika akikah pun demikian, yang diajarkan adalah kumpulnya, silaturahimnya. Nah, ketika kumpul tersebut maka manfaatkan untuk bisa sharing ilmu, saling nasihati antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun marhabaan itu adalah ijtihad ulama. Ada yang melakukan dan tidak melakukan. Tapi sebagian kalau sudah berbicara tentang akikah, rata-rata yang dibaca adalah kitab Al-Barzanji ataupun marhabaan. Padahal tidak harus. Ya, mohon maaf kalau saya biasanya kalau diundang begitu, saya ajak ngaji aja. Yuk kita baca surat tertentu misalkan. Yang dihafal surat apa? Surat Ar-Rahman. Yuk kita baca surat Ar-Rahman bersama-sama. Setelah itu dijelaskan tentang hakul waladi alal walidi, kewajiban orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. Kalau saya ingin ada sholawat sedikit, ya tambah sholawat dan lain sebagainya. Jadi fleksibel, artinya apa? Tidak harus pakai marhabaan. Karena kadang-kadang ada orang yang saat akikah kemudian tidak ada marhabaan, itu seakan-akan
tidak afdol, padahal tidak harus ya. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, hanya memanfaatkan momentum itu untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, insyaallah. Seperti itu juga saya tahu apa namanya ketika bayinya dicukur itu kan berputarnya 7 kali itu saja. Ya, ya itu Sambil nggak ada contoh. selawat. Istihada, ada ulama yang melakukan demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Masih belum ada pertanyaan, saya mungkin boleh bertanya Ustaz. Boleh, silakan. Bonus. Ini Ustaz, pertanyaan saya ini terkait tentang sholat berjamaah Ustaz. Nah, tidak ada permasalahan pada sholat jamaah itu sendiri, tetapi saya sering melihat di dalam sholat berjamaah ketika ada makmum yang masbuk Ustaz ya. Ya. Masbuk. Otomatis ketika sholat berjamaah yang pertama selesai, beliau masih berdiri kan Ustaz ya. Dia untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Ya. Nah, sementara yang masbuknya itu tidak sendiri, ada beberapa. Sehingga beberapa bagian temannya atau saudaranya mundur menjadi makmum, atau ada satu jamaah juga yang bergerak ke depan untuk menjadi imam, mengerjakan sisa rakaat yang tertinggal secara berjamaah. Dan ternyata katakanlah kloter jamaah yang kedua pun ternyata tidak seragam sisa rakaat yang tertinggalnya Ustaz. Ketika imamnya selesai, berdiri lagi. Nyambung lagi. Dan ada kemungkinan tidak selesai. Akhirnya ada jamaah yang datang, jadi bingung kan Ustaz ya, apakah dia mau jamaah di depan, dekat mimbar langsung gitu kan, tapi di belakang juga ada yang jamaah gitu. Nah, kita aja mohon penjelasan Ustaz, apakah memang ada anjurannya untuk terus menyelesaikan rakaat berjamaah sampai selesai dengan berjamaah, terus ketika kita baru datang ke masjid, apakah boleh membangun sendiri, sholat sendiri, atau harus ikut ke situ Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Dua-duanya pernah dilakukan, pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika ada seorang sahabat yang masbuk, kemudian yang masbuk ternyata ada beberapa orang. Setelah salam, kemudian sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah waktu itu melanjutkan sholatnya, dan yang ada di sampingnya kemudian mundur dan melanjutkan sholat sampai selesai. Rasulullah SAW saat itu melihat yang dilakukan oleh para sahabatnya, tetapi semasa kata Rasulullah itu tidak melarang dan tidak menyuruhnya. Jadi ini landasannya adalah hadis takririyah. Rasulullah melihat sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruhnya. Berarti itu masuk dalam kategori lil ibahah, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Digali dalam ilmu mustalahul hadis tentang hadis ini, tentang keutamaan untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Jadi orang yang nyambung tadi dalam rangka apa? Iktimalus sholatul jamaati, dalam rangka menyempurnakan sholat berjamaah. Supaya apa? Supaya sampai akhir sholatnya bisa berjamaah. Itu salah satu analisa dari mustalahul hadis tentang hadis takririyah tersebut. Sisi pendapat yang lain, Rasulullah pernah juga melihat ada seorang sahabat masbuk kemudian menyelesaikan masing-masing, tidak melakukan dengan berjamaah yang sebagaimana dilakukan di sebelumnya. Semasa kata Rasul juga diam, tidak melarang dan tidak menyuruhnya. Artinya apa? Dua kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dan dua-duanya Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruhnya. Nah, yang memang harus diperhatikan adalah kalau misalkan barisannya banyak, kemudian terlambatnya satu, itu softnya sampai ujung. Akhirnya apa? Menghalangi orang lain akan masuk. Kenapa? Orang memburu ingin sholat berjamaah, sementara imamnya itu posisinya ada di belakang, depan, dekat pintu. Akhirnya menghalangi orang lain. Itu akan jadi madorot. Berarti kalau kita akan mengambil pendapat ini, ya tentu saja lihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena jangan sampai kita menikmati ibadah sholat, sementara sholat kita menghalangi orang lain yang akan masuk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, apakah kita itu akan ikut, ketika misalnya masuk nih, apakah kita masuk ikut sholat berjamaah dengan ini, ataupun boleh sholat berjamaah, mendirikan sholat berjamaah terpisah? Ini yang berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan, boleh mendirikan sholat berjamaah, kenapa? Sholat
imam utamanya itu sudah selesai. Jadi patokannya adalah imam utama sudah selesai, maka kita boleh mendirikan sholat berjamaah lagi. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak boleh nunggu sampai selesai. Kenapa? La sholata fil majlisi fil masjidi imamani. Tidak boleh sholat dalam satu majelis, satu masjid itu ada dua imam. Di sini sholat duhur, di sampingnya sholat duhur. Yang samping sholat duhur itu sudah mau selesai, yang satu sholat duhur dari mulai awal. Nah, kalau saya pernah di Timur Tengah, itu orang Arab lebih berpendapat tidak boleh satu majelis, satu masjid itu ada dua sholat berjamaah. Mamnu kan begitu, tidak boleh kan begitu. Kenapa? Mereka lebih mengambil pendapat satu masjid itu tidak boleh ada sholat dua berjamaah. Walaupun pendapat yang pertama tadi boleh. Kenapa? Patokannya adalah imam utama. Apalagi kalau posisinya ada di dekat pintu yang bisa menghalangi orang lain untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di tempat tersebut. Itu, Pak. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah jawaban dari Ustaz alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, sangat jelas dan sangat komprehensif, ya, bisa dipahami alhamdulillah. Dan ini Ustaz mungkin akan menjadi pertanyaan pamungkas pada malam hari ini, nanti bisa langsung ditutup dengan doa karena kajian kita akan diakhiri 21.30 Ustaz. Ini pertanyaan dari Dr. Suwardi. Nah, tentang sholat Jumat Ustaz. Ya. Kalau Jumatan ke masjidnya terlambat dan tidak mengikuti khutbah Jumat, tapi hanya sholat saja, apakah harus nambah sholat 2 rakaat? Kan khutbahnya tidak ikut, atau bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, baik. Bahasanya adalah sholat Jumat, bukan khutbah Jumat. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan datang ke masjid dan tinggal melaksanakan sholat Jumat, maka Jumat kita tetap sah. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Kita tidak wajib melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Ya, bahkan sampai dalam kitab-kitab ada Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bahkan sampai kalau misalkan sholat Jumatnya pun kita masbuk juga, kebangetannya kan begitu. Khutbahnya ketinggalan kan gitu. Sholat Jumatnya kebagian 1 rakaat misalkan saja. Disempurnakan, sempurnakan berapa rakaat? Tetap 2 rakaat. Gitu, tetap 2 rakaat. Kenapa? Ya, itu masuk dalam kategori sholat Jumat. Tetap 2 rakaat. Ya, hanya ya dia sholat Jumatnya itu hanya menggugurkan kewajiban Jumat saja, tidak mendapatkan pahala. Yang tidak harus melaksanakan sholat itu adalah masbuk, sudah rakaat kedua, ya rakaat pertama sudah selesai, terus berdiri, imam ruku, kok sudah iktidal, walaupun dia ikut sholat berjamaah, sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Karena sudah tertinggal ya sempurna dari apa? Rakaat 1 dan rakaat 2-nya. Kenapa? Imam di rakaat keduanya sudah iktidal. Kan man atroka ruku'al imami faqad atrokahu. Barang siapa yang menemukan ruku beserta imam, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat, otomatis dia harus melaksanakan sholat duhur. Paham ya? Jadi orang yang masbuk tidak menyimak, tidak mengikuti sholat, tidak mengikuti khutbah, sampai di situ tinggal melaksanakan sholat duhur, sholat Jumat, maka sudah dihitung sholat Jumat. Kecuali ya dia masbuknya itu di rakaat kedua dan imamnya sudah ruku, sudah iktidal, dia baru takbir, maka yajibu alaikum ayyusoliyad duhri, wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Sholat Jumatnya sudah terlewat semuanya. Jadi patokan terakhirnya adalah rakaat kedua iktidalnya imam. Kalau masih menemukan berdiri imam, sempurnakan 1 rakaat lagi dan sudah dihitung sholat Jumat. Itulah pendapat jumhur
ulama. Mudah-mudahan kita tidak Tapi terjadi Ustaz, jadi dalam kondisi tertentu ya kita menemukan situasi begitu, tapi tidak kalau kita tahu ilmunya kita yakin ya kita tidak risau. Kenapa? Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nampaknya sudah Ustaz, ya, cukup. sebentar mohon menambahkan, tapi itu bukan berarti sholat Jumat boleh diganti sholat duhur, Ustaz ya? Bukan ya. Jadi tetap ya tadi sholat Jumat, karena kan ketika tidak melaksanakan sholat Jumat ya dia melaksanakan sholat duhur, bukan sebagai pengganti tapi tetap melaksanakan sholat duhur ya Karena ketika darurat, Ustaz ya. tinggal tadi. Baik Ustaz, alhamdulillah terima kasih pada malam hari ini paparan kajian fikihnya yang sangat baik sekali. Insya Allah manfaat untuk kami semua. Sebelum ditutup mungkin boleh dipimpin doa singkat barangkali Ustaz, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safiina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wassalim. Wa tabaraka wa ta'ala bi sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi inna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'alaina wa na'mala salihan tardahu wa ta'ala fi ibadika shalihin. Ya Allah, berkailah ilmu kami ini ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk bisa mengamalkan ilmu ini ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang Kau berikan kepada kami membuat kami semakin yakin kepadamu ya Allah, semakin taat kepadamu ya Allah, semakin takut melakukan perbuatan yang mengundang murka-Mu ya Allah. Wahai ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Syukron jazakallah khairan kepada guru kita Ustadz Fakhruddin MPD yang telah mengisi kegiatan kajian ilmu kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah mudahkan kita memahami dan juga mengamalkannya dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari, dan juga semoga tingkatan keimanan dan ketakwaan kita melalui wasilah kegiatan kajian online kita yang alhamdulillah dilaksanakan setiap hari Ahad sudah berjalan hampir selama pandemi ini ya, alhamdulillah kita sudah berjalan. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada para jamaah juga yang istiqomah hadir bergabung bersama kami di kajian Masjid Asy-Syifa, dan juga pada perpimpinan terima kasih hatur nuhun, semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Tidak lupa pada teman-teman IT, jazakallah khairan hatur nuhun atas pendampingannya selama ini. Kita bertemu kembali dalam kajian yang akan datang hari Ahad esok. Insya Allah nanti temanya akan kami sampaikan beberapa hari sebelumnya. Sekali lagi hatur nuhun, kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz. Profesor. Alhamdulillah. Terima kasih diberikan kesempatan. Untuk bulan depan semoga dapat diagendakan lagi Ustaz ya. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Ini masih banyak seperti pertanyaan yang bisa dibahas nanti Ustaz. Soal fikih itu luas Ustaz ya. Lagi. Terima kasih, mohon izin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya. Mohon izin ruangan pertemuan Zoom akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.